Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yaitu tentang dua brand ini ya, dari Antam dan dari Lotus Archie. Dan di sini saya mau membandingkan kemasan gift series dari masing-masing produk ini. Jadi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini di tangan kanan saya ini, tangan kiri saya ini itu ada produk dari Antam, gift series dari Antam. Itu seri Congratulations. Nah, sebelah kanan saya ini itu adalah kemasan gift series dari Lotus Archie. Jadi Lotus Archie gift series yang seri Happy Wedding. Jadi apa sih persamaannya dan apa perbedaannya? Di sini kita bahas. Oke. Nah, jadi ini kita bahas brandnya dulu, perusahaannya. Kalau Antam ini tentu teman-teman udah pada tahu lah ya, itu Antam dari mana sih? Perusahaan dari mana, dan ini adalah perusahaan BUMN ya teman-teman, dan teman-teman mungkin rata-rata udah tahu ya kalau udah dengar nama Antam. Tetapi kalau Lotus Archie itu apa sih? Nah, ini adalah pendatang baru juga ya, tapi ada beberapa kesamaan di Antam ini. Kita bahas dulu sebelum dengan gift seriesnya. Kita bahas brandnya dulu. Nah, jadi gift series Antam ini dan Lotus Archie ini itu sama-sama tujuannya yaitu mencetak emas ya, di emas. Nah, jadi di kemasan biasanya kalau Lotus Archie itu kemasannya merah putih, dan Antam itu kemasan warna putih. Jadi teman-teman udah tahu seperti ini gambarnya kira-kira. Nah, jadi sama-sama memiliki SETI ya, SETI card, kemasannya sama, hanya beda ukuran aja. Kemudian SETI sama-sama memakai aplikasi yang sama untuk ngecek keasliannya. Oke, jadi gini. Oke, itu kita abaikan dulu. Nanti suatu waktu saya akan bahas tentang Lotus Archie ini. Jadi ini gift series ini dulu ya. Jadi kita lihat dulu antara perbandingan kedua ini. Jadi kalau persamaannya tentulah ini sama-sama emas ya. Emas 1 gram. Ya, pecahnya 1 gram, dan kemasan gift series ini pecahan paling besar itu 1 gram dan paling kecil 0,5 gram. Sama dengan Antam juga, Lotus Archie juga. Dan tujuan dicetaknya ya memang untuk khusus gift series, seri gift ya, hadiah. Oke, kita coba lihat spesifikasinya dulu, persamaannya. Jadi di sini ini gold certificate, fine gold fine size, ini fine size saja tulisannya itu 999,9. Weight ini 99 sama, jadi tidak ada perbedaan di antara kedua ini. Kemudian beratnya yaitu 1 gram sama 1 gram. Nah, kemudian ada produk kode, itu kodenya ya masing-masing. Kemudian sertifikat asayer yang menanda tangan, mungkin direktur masing-masing perusahaannya ya, tanda tangan direktur masing-masing perusahaannya. Oke, kalau ini sertifikatnya Lotus Archie itu SNI, standar ini, nasional ya. Nah, ya, seperti ini logonya, LA Lotus Archie. Kalau Antam itu udah sertifikasi LBMA. Jadi itu aja perbedaannya. Jadi LBMA ini maksudnya sertifikat London Bullion Marketing Association. Artinya itu sudah sertifikat internasional ya. Jadi kalau Lotus Archie ini belum, masih SNI. Tetapi kalau dicek secara lab itu sebenarnya ya, kalau menurut saya sih itu sama aja sih, nggak ada bedanya, hanya saja ini udah didaftarkan ke LBMA. Dan untuk mendapatkan LBMA ini nggak tahulah seperti apa prosesnya dan apakah benar-benar udah diakui LBMA dan sehingga mendapat sertifikat itu ya. Karena Antam itu sendiri berdirinya udah lama sekali ya teman-teman, mulai dari kemasannya yang bentuk-bentuk cukim itu ya, emas cukim yang belum kelihatan begitu bagus cetakannya sampai saat ini. Sedangkan yang ini masih baru, mungkin suatu saat nanti perusahaan ini Lotus Archie atau perusahaan milik swasta lainnya mungkin akan
akan bisa juga ya untuk terakreditasi LBMA seperti Public Gold. Public Gold itu juga sudah LBMA. Oke, jadi untuk keasliannya itu nggak bisa dicek dengan setikat, sama-sama tidak bisa pakai setikat. Tetapi yang saya ketahui, kalau gift series Antam itu keasliannya kita bisa cek di apa namanya itu, infrared ya, infrared. Nanti akan ada tulisan-tulisan seperti kita melihat uang kita terawang ya, uang di cahaya infrared. Jadi akan ada kelihatan di sini nanti tulisannya ya. Nah, tapi kalau ini saya belum ketahui seperti apa. Jadi kalau sudah kemasannya seperti ini, itu sebenarnya udah susah sih untuk dipalsukan. Masa sih untuk memasukkan 1 gram untuk buat seperti ini. Nah, jadi kalau memang masih ragu juga teman-teman, silahkan dicongkel aja ini ya emasnya, nanti diuji secara lab, uji kimia. Nah, itu cara pembuktian secara akurat ya keasliannya, itu secara uji kimia. Apakah benar ini emas asli dan ini emas asli. Oke, kalau saya pribadi saya udah mempercayakan juga ini ya. Nah, dari segi kadar itu sama, spesifikasi sama, sebenarnya hanya membedakan jenis sertifikat aja. Nah, untuk harga itu ada perbedaan sedikit ya, nggak sedikit sih sebenarnya, udah banyak juga sih. Nah, untuk perbedaannya di sini untuk Antam Congratulation ini, Antam Congratulation, Antam Gift Series ini, apapun serinya, baik itu Congratulation atau Happy Wedding dan yang lainnya, itu apa namanya, untuk harga itu sekarang sekitar 1.200.000-an ya, 1.200.000-an. Sedangkan emang nggak mahal sih ini. Sebenarnya saya nggak sanggup sih beli banyak-banyak ya, karena kalau kita buy back ke Antam dihargai dengan harga yang sama apapun jenis dan bentuk emasnya, kemasannya. Jadi dihargai per gramnya dengan harga yang sama sesuai di website yang tertera. Kalau Lotus Archie ini harganya itu sekitar 1.020.000-an. Jadi nggak 1.020.000-an, 1.050.000-an, 1.070.000-an, itu tergantung tokonya. Tapi kalau ini memang mahal sih. Udahlah, tapi saya beli satu nggak masalah sih. Ini demi konten aja dan sekalian untuk nabung. Dan juga nggak akan ruginya juga beli emas ya, konversikan uang ke emas. Jadi teman-teman rubah mindsetnya, nabung itu dalam bentuk emas. Rubah mindset teman-teman, nabung dalam bentuk harta real. Rubah mindset ya, menabung dalam bentuk harta real, bukan uang kertas. Uang kertas itu digunakan hanya untuk transaksi perputaran aja ya. Jadi bukan untuk disimpan-simpan. Uang kertas itu bukan untuk disimpan-simpan, tapi untuk dilakukan transaksi, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan. Nah, bukan untuk transaksi disimpan dan diendap dalam waktu yang lama. Kalau dalam waktu yang lama memang harus dikonversikan ke emas atau ke harta real lainnya. Harta real ya teman-teman, yang nilainya tidak berkurang tidak berkurang di telan waktu ya. Nah, jadi kapanpun nilainya itu nggak akan berkurang, seperti emas, tanah. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Apalagi ya, itu ya. Nah, jadi untuk kemasannya itu sama ya. Jadi bahan kemasannya itu seperti dari PVC ya, seperti PVC gitu bahannya ya, dari PVC. Oke, ya dari plastik ya, seperti kartu ATM gitu. Dan ini emasnya nggak bisa dicopot karena udah seperti di press ya. Ini udah seperti di press. Nah, mulus sekali, datar ya, nggak bisa dicongkel, sama seperti ini. Tapi secara finishing sih memang Antam lebih bagus sih finishingnya daripada ini. Tapi ini juga bagus juga ya. Nah, ini kalau ini masih terasa ada embossnya ya, tapi memang nggak sama juga, nggak bisa dicopot, emang udah di press, udah nyatu dengan kemasannya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, kira-kira seperti ini. Nah, emang nggak bisa dicopot. Kalau dicopot kita harus robek dulu plastik ini, plastik yang bening ini, sama seperti Antam ini ya, sama dengan Antam ini. Jadi itu ya perbedaannya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang berminat ya. Oke, coba teman-teman
cobalah untuk belajar menabung emas, nggak harus dengan pecahan besar ya, mulai dari pecahan kecil 1 gram mungkin atau 0,5 gram paling kecil ya. Jadi kumpulkan dulu uangnya kalau memang ya, jadi emas itu memang cocok untuk jangka waktu yang panjang. Jadi saya di sini nggak hanya membahas, di channel ini nggak hanya membahas emas aja ya, jadi udah yang berhubungan dengan logam, mungkin ada perak juga, jadi udah saya bahas. Tapi perak itu dalam bentuk bukan batangan sih, tapi dalam bentuk koin, yaitu yang dinamakan dengan dirham ya. Dan ada juga emas dalam bentuk koin yang dinamakan dengan dinar. Nah, oke, jadi mungkin ya sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini. Dan semoga teman-teman udah bertambah pengetahuannya. Jadi jangan hanya berfokus, karena emas itu apapun mereknya tetap laku ya dijual. Karena perbedaannya antam ini memang nggak mahal aja sih. Mungkin orang belinya hanya karena gengsi aja, dan mungkin lebih cepat dijual atau gimana. Tapi cara teknis ya sebenarnya ini sama laku dijual. Kita jual ke antam atau ke perorangan juga akan laku sih ya, asalkan emas itu asli apapun bentuknya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya teman-teman. Dan ini cocok untuk hadiah, memang namanya gift series dan cocok untuk hadiah. Kalau congratulation mungkin kita ucapan selamat ya untuk siapa saja, ucapan selamat apa mungkin ya, nikah atau apa. Kalau ini happy wedding mungkin ya memang dikhususkan untuk hadiah nikah ya. Tapi baik banget sih, ada teman kita mau ngasih emas, kita nikah dikasih emas 1 gram ya, mudah-mudahan teman-teman adalah. Jadi ya mungkin happy wedding ini kebanyakan dipakai oleh misalnya atau gift series yang lain ya, misalnya yang masih ada tali persaudaraan, ada tali persaudaraan ya, atau sedarah. Jadi biasanya kasih untuk adiknya yang nikah, atau mungkin ponakannya yang nikah, atau anak dari tantenya nikah, biasanya kasih seperti ini. Oke, jadi itu aja teman-teman. Daripada panjang-panjang nanti teman-teman bosan dengar saya ngoceh. Oke, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.